Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan seorang tokoh inspiratif di dunia sastra. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurin, seorang mahasiswa baru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Saya yang saat ini dimulai dari sebuah dunia yang dibangun oleh pena seorang penulis. Penulis yang saya kagumi, ia adalah Terelie. Nama aslinya Darwis, lahir di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada 21 Mei 1979. Bayangkan, seorang anak petani yang menghabiskan masa kecilnya di daerah Kikim, kini dikenal sebagai salah satu penulis paling produktif dan digemari di Indonesia. Ini bukan sekedar kisah sukses, ini adalah bukti bahwa kisah terbaik justru seringkali dimulai dari tempat yang paling sederhana yang diniati dengan baik. Menariknya, sebelum dunia mengenalnya sebagai seorang penulis, Terelie adalah seorang akuntan. Ya, akuntan, karena ia lulus dari jurusan akuntansi di Universitas Indonesia. Dua dunia yang sangat berbeda, di mana dunia angka yang logis dan terstruktur dan dunia sastra. Namun, di balik kalkulasi yang rapi, ternyata tersimpan jiwa yang bergelora dengan cerita. Ini menunjukkan bahwa bakat sejati tidak akan pernah luntur. Terelie menerbitkan karyanya pada tahun 2005 dengan novelnya yang mengharukan, yaitu Hafalan Sholat Delisa. Sejak saat itu, ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku hingga saat ini. Sungguh angka yang luar biasa, bukan? Mungkin teman-teman juga tahu beberapa karyanya. Setidaknya pernah dengar satu atau dua, seperti serial fantasi dunia paralel yang dimulai dari bumi, bulan, matahari hingga saat ini yang terbaru sepertinya Aldebaran ya. Saya juga mengikuti kisah serial ini namun belum sampai selesai. Kisah petualangan juga ada di serial aksi seperti Pulang Pergi hingga novel-novelnya yang lain seperti Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Tentang Kamu, Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin, dan lainnya. Ada juga loh serial anak. Saya sendiri mulai menyukai membaca novel itu karena Terelie, di mana novel Terelie yang berjudul Hujan hingga saat ini masih menjadi novel favorit saya. Sejak saat itu saya mencintai sastra Indonesia dan akhirnya membawa saya hingga memasuki jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Karya-karya Terelie tidak hanya berhenti di sebuah buku. Beberapa di antaranya seperti Hafalan Sholat Delisa, Bidadari Surga itu telah diangkat ke sebuah layar lebar. Ini menjadi sebuah validasi bahwa cerita-cerita yang ada di novel tersebut memiliki resonansi yang kuat di hati para pembacanya. Termasuk saya yang terinspirasi hingga saya berada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Lalu, apa rahasia dari seorang Terelie yang bisa menarik ribuan pembaca itu? Mungkin kita bisa menemukannya dalam sebuah kata-kata kutipan. Salah satu kutipan favorit saya ada dalam novel Hujan, yang diutarakan oleh seorang tokoh di dalamnya, yaitu Maryam kepada Lail. Seperti ini teman-teman. Hidup ini juga memang tentang menunggu, Lail, menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Menurut saya, kutipan ini mengajarkan kita untuk menyadari dan menerima. Adapun kutipan lain yang diutarakan oleh Maryam lagi, seperti ini teman-teman. Tidak ada kepastian adalah kepastian. Kita harus bisa untuk menerima dengan lapang dada. Dari seorang akuntan, Terelie menjadi seorang perangkai kata, seorang pencerita yang kisah-kisahnya mengajarkan banyak hal mengenai tentang keluarga, petualangan, politik, fantasi, hingga nilai-nilai kehidupan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.